Helen, Amanda dari Setio Putri dari GKI Peterongan Semarang. Silakan Pendeta Helen. Terima kasih Bu Evi. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf menggunakan dua device supaya lebih stabil karena jaringan di sini. Baik, terima kasih untuk undangan eh, berbagi dalam seri spiritualitas Pathways ya. Tadi pada saat saya masuk ke ruang Zoom agak kaget loh kok aktivis ya judulnya. Apa namanya masih spiritualitas aktivis, tapi ternyata benar spiritualitas kontemplatif. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini saya tidak akan banyak menguraikan tentang apa itu jalan spiritual, kemudian eh, sembilan tadi apa ya, karena sudah bukan sesi pertama. Mari kita langsung jumping ke tema kita hari ini, yaitu spiritualitas kontemplatif ya. Saya share screen untuk materinya. Baik, satu hal yang saya ingin kita sama-sama memastikan sebelum masuk lebih jauh dalam sesi malam hari ini, Bapak Ibu, adalah bahwa ketika kita berbicara tentang spiritualitas, maka itu bukan sekedar tentang relasi kita dengan Tuhan, tapi berdampak juga dengan kehidupan kita sehari-hari, perjumpaan kita dengan banyak orang, karya kita, dan seluruh kehadiran kita, gitu ya. Jadi, apa yang kita akan bicarakan malam hari ini bukan melulu tentang metode, tentang kekhususan, tetapi juga sesuatu yang mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berbicara tentang spiritualitas kontemplatif, maka kita akan melihat dulu artinya. Kalau Bapak Ibu Saudara mencari definisinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seputar perenungan. Tetapi setidaknya di sini beberapa kata kuncinya yang saya sertakan dalam pengertian ini. Kontemplasi itu suatu perenungan yang mendalam, sebuah proses menyelami soal eksistensi, ya, eksistensi diri, eksistensi kehidupan, eksistensi apa yang sedang kita karyakan, ya, semuanya itu diselami lebih dalam. Jadi bukan sekedar eh, saya melakukan banyak hal, gitu ya, tapi juga bukan sekedar rutinitas. Betul-betul diselami, dicari maknanya. Karena itu, kalau kita lihat dari struktur eh, spiritual pathways-nya Gary Thomas, seolah-olah spiritualitas kontemplatif ini adalah titik yang sangat berseberangan dengan spiritualitas aktivis minggu lalu gitu ya. Jadi kalau yang aktivis eh, sangat jelas kelihatan dengan semua tindakan ya, rindu untuk berbuat banyak, sisi sosialnya terbangkitkan, lalu segera di follow up dengan tindakan dan sebagainya dengan Pak Andri ya minggu lalu ya, itu kayaknya pas banget ya. Dan kalau kontemplasi ini lebih ke solitude, lebih ke sebuah perenungan dan masuk ke dalam diri ya. Dan sekali lagi kalau kita lihat dalam spiritualitas pathways-nya Gary Thomas, semua yang ada dipaparkan menjadi jalan spiritualitas itu tidak ada mana yang lebih bagus, mana yang lebih buruk, mana yang lebih hebat tingkatannya, mana yang lebih rendah, gak ada. Cuma beda model aja. Ya, jadi mau aktivis, kontemplatif, mau di sudut manapun eh, itu adalah jalan yang unik bagi setiap orang. Nah, karena model spiritualitas kontemplatif ini lebih pada ketenangan seperti itu ya. Maka model lain dalam spiritual pathways-nya Gary Thomas misalnya model naturalis. Itu lebih dekat ke kontemplatif. Ketika di alam bisa merasa dekat sekali dengan Tuhan ya. Meskipun itu model tersendiri yang dibahas oleh Gary Thomas tapi lebih dekat dengan kontemplatif. Model indrawi senses ya itu juga menolong dalam berkontemplasi. Ada beberapa hal yang terhubung agak dekat seperti lebih dekat satu rumpun yang mirip-mirip, eh,
tetapi juga ada yang sangat berseberangan seperti tadi ya. Nah, perenungan yang mendalam dan menyelami soal eksistensi ini bukan hanya sekedar secara logika, saudara. Kalau kita menyelami secara logika lebih dalam tentang perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan, itu nanti masuk ke spiritualitas intelektual ya. Kalau ini semendalam eh, seluruh keberadaan kita. Logika ya dipakai, emosi diterima, dinamai. Nah, ini yang seringkali kita jarang lakukan ya. Kalau kita sedang sebel banget gitu, rasanya yang kita mau ungkapkan adalah gue sebel banget nih gitu kan. Atau saya nggak suka banget tuh sama dia gitu. Tapi kita nggak mendetail menamai nama sebelnya tuh apa. Apakah kita kecewa? Apakah kita marah? Apakah kita merasa tidak terima diperlakukan seperti itu lalu kita sebel? Itu perlu untuk menjadi kita kenal sama emosi kita sendiri ya, jadi lebih menerima. Maka ini membutuhkan sebuah kehadiran sepenuhnya. Itu spiritualitas kontemplatif. Kontemplatif atau kontemplasi sangat kental dengan beberapa kunci berikut ini ya. Yang pertama adalah fokus. Kalau eh, ada orang yang kadang tuh pikirannya lompat-lompat ya, idenya banyak banget. Sebentar ngomong ini terus tiba-tiba ingat, oh iya, ini langsung ganti topik. Oh iya, ini ganti topik. Bukan hanya ide dalam pembicaraan, sesuatu yang dilakukan pun gampang sekali misalnya berubah ke hal lain yang dikerjakan. Orang lain yang tidak mengenal mungkin melihat, wah orang ini nggak konsisten nih gitu. Tapi itu juga ada kekuatannya loh. Dia memiliki daya kreatif yang sangat luar biasa biasanya orang-orang model seperti ini ya. Nah, spiritualitas kontemplatif, nanti kita akan lihat dalam bagian berikutnya, itu juga ada kaitannya dengan seperti itu. Kalau misalnya orang ini cenderung lebih memiliki pola pikir yang mudah berubah-berubah, kemudian tidak cukup mendalam memikirkan sesuatu dan tidak merasa perlu memikirkan sesuatu semendalam itu, ya. Biasanya tipe spiritualitasnya bukan kontemplatif itu, ya. Mungkin aktivis, mungkin entusiastik, mungkin yang lainnya. Tapi kelihatan banget ketika seseorang itu bisa merenung dengan sangat dalam, dia fokus dan menikmati yang direnungkan, itu salah satu ciri yang bisa kita lihat dari orang yang model spiritualitasnya kontemplatif. Sehingga oleh orang-orang lain yang model spiritualitasnya berbeda, orang dengan model spiritualitas kontemplatif ini kadang kelihatannya lebay. Lebay banget, gitu banget sih kamu memikirkannya. Yang sekarang aja belum selesai, kamu udah pikir besok. Yang besok belum selesai, kamu udah pikir macam-macam lagi. Eh, itu kalau tidak saling mengerti ya model spiritualitas masing-masing jadinya judgment. Justru malam hari ini menjadi satu hal yang baik. Kalau di antara kita mungkin ada yang model spiritualitasnya adalah kontemplatif, ada yang bukan. Mari sama-sama menggali. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang model spiritualitasnya kontemplatif seperti apa? Kalau di tengah jemaat kita, eh, kita ingin memberikan wadah untuk warga jemaat yang model spiritualitas atau jalan spiritualitasnya kontemplatif, apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Kita mau mengenal itu. Jadi kontemplatif ini sangat kental dengan fokus, lalu dengan mindfulness ya. Kemudian anamnesis, Bapak Ibu Saudara akrab dengan istilah itu. Anamnesis itu pengenangan, mengenang sesuatu, mengingat sesuatu yang sudah pernah terjadi untuk direnungkan. Ya, itu anamnesis. Ketenangan, keheningan. Nah, ini lebih seputar gaya hidup yang seperti itu sehari-harinya ya. Jadi kalau kita melihat spiritualitas sebagai perjumpaan dengan yang ilahi dalam seluruh keutuhan diri dan nilai-nilai yang kita hidupi, maka spiritualitas kontemplasi ini seperti sebuah jalan masuknya untuk menghayati perjumpaan dengan yang ilahi itu. Sekali lagi, bukan lebih hebat dari yang lain atau ada yang lain lebih hebat dari ini, semuanya setara. Terkait dengan itu, saudara, beberapa ayat dalam firman Tuhan yang sering dikutip untuk menghayati spiritualitas kontemplasi atau kontemplatif adalah
Ini saya ambil 3 contohnya aja ya. Yang pertama adalah dari Mazmur 116 ayat 7 yang mengatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini unik, saudara. Perhatikan pemazmur bicara sama siapa? Dia bicara sama dirinya sendiri. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Berarti dia mencoba untuk mengenali batinnya yang sedang tidak tenang. Dia berusaha untuk menenangkan batinnya supaya dia tidak terus bergelora dengan kegelisahan, kekhawatiran, kemarahan. Ditenangkan sendiri. Lalu ada satu dasarnya, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sebetulnya, kalau kita secara umum membahas tentang jalan spiritualitas, itu sifatnya umum banget, saudara. Ya, tidak tergantung apa agamanya. Orang dari agama apapun bisa punya model-model spiritualitas yang dikaji dengan caranya Gary Thomas. Tapi saya tentunya saya akan membawakan ini secara khusus bagi kita ya sebagai umat Kristen, maka saya mengutip beberapa ayat Alkitab yang menjadi dasarnya. Jadi kalau kita berkontemplasi itu bukan sekedar untuk mengosongkan diri lalu tidak mikir apa-apa, tapi justru itu jalan kita berjumpa dengan Tuhan, ya. Oleh karena itu dasar teologis, iman yang sangat kita pegang teguh dan ayat-ayat yang melekat lalu setiap kali bisa langsung kita ingat, langsung menguatkan di tengah-tengah pergumulan. Itu sangat penting juga di dalam spiritualitas yang kita hayati, apapun bentuk spiritualitas itu, ya. Atau ayat yang kedua misalnya dari Yesaya 30 ayat 15b yang mengatakan dalam bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini kata-kata Tuhan melalui Yesaya kepada umat Israel. Konteksnya apa, saudara? Ingat cerita ini? Pas banget di bagian di mana saya akhiri ayat ini. Lanjutannya adalah, tapi kamu enggan. Ya, sangat disesalkan gitu. Perintahnya sudah jelas. Dalam bertobat, tinggal diam, tinggal tenang, kamu akan diselamatkan, kamu akan mendapat kekuatan. Tapi kamu enggan, tapi kamu tidak mau. Sayangnya itu, undangan Tuhan sudah jelas, tenang. Ada kuasa Tuhan yang bisa bekerja dalam ketenanganmu. Ada sebuah kuasa yang bisa kamu rasakan kalau kamu tenang. Coba kalau saudara-saudara misalnya sedang sibuk berbicara ya dengan mungkin dengan orang di rumah kita, mungkin dengan teman kita, tapi kita bicaranya itu mengekspresikan semua maunya kita. Tunggu, aku belum selesai nih. Kamu jangan putusin ya. Aku mau ngomong apa nih, aku biarin aku selesaikan dulu. Kita selesaikan ngomong banyak banget. Seandainya ada sebuah berita yang sangat penting, yang kemudian dikatakan oleh orang yang saat itu ada di dekat kita, ya. Mungkin karena kita terlalu asik ngomong, kita jadi nggak mau nangkep itu kan. Bukan karena dia nggak ngomong, bukan karena dia nggak sampaikan kepada kita, tapi karena kita terlalu asik ngomong sendiri dan mengekspresikan semua maunya kita. Kadang-kadang kehidupan kan seperti itu ya. Bukan Tuhan tidak menunjukkan jalan yang kita harus tempuh, tetapi kita terlalu sibuk dengan pikiran kita. Bagusnya masalah ini diapain nih? Biar cepat selesai, biar lebih gampang jalannya, biar lebih menguntungkan bisnisnya, biar lebih ini, biar lebih itu. Nah, itu gambaran umat Israel di ayat ini, saudara. Saat pikiran dipenuhi dengan semua ide diri kita sendiri, teguran Tuhan adalah bertobatlah, tinggal tenanglah, percaya Tuhan masih bisa bertindak. Kamu diam dulu. Sedangkan yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu apa? Minta pertolongan ke Mesir, minta pertolongan ke Asyur. Tidak mengandalkan Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengajak mereka masuk dalam sebuah situasi tenang dulu. Tenang dulu, jangan panik, jangan gelisah dengan semua ini, tenang dulu. Di situ kekuatanmu, di situ kamu berjumpa dengan kuasa Tuhan. Ya, itu salah satu dasar kontemplasi kita juga ya. Kemudian ini kalimat yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebuah
kelegaan itu kan menggambarkan rasa tenang, rasa bersih dari eh, beban-beban berat tadi itu ya. Justru Tuhan itu mengundang kita. Maka kalau ada orang-orang yang model spiritualitasnya adalah kontemplatif, jangan malu, jangan ragu, walaupun mungkin kita berada dalam sebuah komunitas yang mayoritas tidak punya tipe spiritualitas ini. Jadilah diri kita sendiri. Kita tetap menghayati ini dengan cara kita, sebab itu yang menjadi jalan memperjumpakan kita dengan Tuhan dengan lebih otentik. Bisa nggak orang dengan tipe spiritualitas kontemplatif ikut sebuah ibadah yang hingar-bingar dan merasa happy? Bisa, tapi mungkin tidak selalu. Tapi happy-nya juga mungkin hanya di satu saat tertentu. Mungkin karena ada tema yang sangat menyentuh, mungkin karena ada suasana hati yang sedang mendukung moodnya baik, mungkin karena ada faktor-faktor yang lain gitu. Dia bisa saja ikut dan nggak merasa masalah banget. Tapi kalau boleh pilih, aku lebih doang. berjumpa dengan Jadi Tuhan dari dengan cara yang ya ini. ampun. Halo Kak Riani. Ya, kemudian eh, itu kalau misalnya spiritualitas pathway kontemplatifnya ini tidak terlalu amat sangat kental dan dominan gitu ya. Masih ada orang-orang yang sebetulnya masih bisa menikmati. Tapi kalau spiritualitas kontemplatifnya yang dominan, mungkin orang itu untuk mau datang aja sudah rasa berat sekali. Aduh, saya kayaknya nggak pas nih dengan model ibadahnya. Kayaknya saya kurang pas dengan cara berdoanya dan sebagainya. Dan sekali lagi kita mengenal ini semua bukan untuk saling menghakimi, tapi untuk saling menghargai. Nggak apa-apa, berarti itu sebuah penghayatan iman yang dilakukan dia dengan Tuhan selama hidupnya. Sebab, saudara, ini saya mengutip dari seorang dosen spiritualitas di UKDW ya, Bapak Pendeta Stefanus Haryono, yang menyatakan bahwa jalan spiritualitas seseorang itu dipengaruhi setidaknya dua hal penting. Walau banyak juga ya mungkin pengaruh yang lainnya. Tapi personalitas dan komunitas, ini yang seringkali kita tidak sadari. Jadi kalau ada orang yang tipe spiritualitasnya adalah kontemplatif, maka sisi-sisi personalitas yang terbentuk selama bertahun-tahun dalam hidupnya mungkin juga lebih dekat ke arah itu. Mungkin dari kecil memang dibiasakan ke sekolah minggu dengan suasana yang lebih tenang. Atau di rumah dibiasakan bersaat teduh sejak masih kanak-kanak dengan cara yang lebih tenang, yang lebih tidak terlalu berkobar-kobar gitu ya caranya ya. Atau dia masuk ke sekolah-sekolah yang lebih ke ibadah-ibadahnya itu ibadah mainstreaming yang dengan lagu himne, dengan perenungan-perenungan singkat, daripada banyak KKR-nya. Misalnya seperti itu. Maka ini terbentuk hari demi hari komunitas-komunitas yang hadir dalam diri seorang anak, terus-menerus sampai dia remaja, pemuda, sampai dewasa, ini pasti berpengaruh terhadap tipe spiritualitasnya. Karena kan ini tentang relasi, saudara. Bagaimana saya terbentuk dalam tipe tertentu karena saya juga mempunyai lingkungan yang membentuk saya. Saya berelasi dengan orang lain dengan cara ini itu tidak langsung terlepas dan beda banget dengan saya berelasi dengan Tuhan dengan cara apa. Ya. Dan personalitas, kalau saudara-saudara sering mengikuti hmm, tes personalia itu ya, ada pakai MBTI atau temperamen apapun itu atau yang DISC dan sebagainya ya, ada begitu banyak kan tes-tes tentang mengenali diri kita, bahkan juga tentang karakter-karakter kita. Itu juga berpengaruh. Jadi berbicara tentang spiritualitas bukan sekedar kita mengeluarkan satu aspek dalam hidup kita yang namanya roh. Nah, ini yang kita bahas. Karena spirit itu artinya roh, maka spiritualitas hanya berbicara tentang roh, relasi kita sama Tuhan. No, itu dipengaruhi dan akan juga kemudian berdampak pada relasi kita dengan sesama yang kita jumpai sehari-hari dalam komunitas dan juga dengan growing-nya kita sendiri secara personal. Kalau dilihat-lihat dari ciri-ciri tadi ya,
tentang orang Mau dengan mandi lu katanya. Tasnya ada di sini. spiritualitas kontemplatif, ya saya lebih dekat ke sini, saudara. Makanya pada saat saya sedang menyiapkan materi ini, saya rada penasaran nih, siapa ya yang memikirkan, wah ini coba minta Bu Helen misalnya gitu ya. Kok bisa tahu? Saya saya cenderung tipe ini, saudara. eh saya cenderung lebih menikmati suasana yang tenang, hening, teduh, begitu, ya. Ini saya yang tuliskan di slide ini bukan bukan menuliskan segala kebaikan saya ya, tapi ini ciri-ciri orang-orang yang mungkin lebih dekat dengan spiritualitas kontemplatif. Kebetulan saya ada di sana gitu. Ini bukan tentang saya saja. Jadi kalau saya di bagian pemikir analitis mungkin nggak terlalu, ya. Saya suka memikirkan tapi nggak terlalu yang mendalam banget. Analisa juga tidak terlalu eh, gampang mengkaitkan faktor ini dengan faktor ini, menyimpulkan sesuatu, saya nggak terlalu ke sana. Tapi saya suka dengan keheningan dan reflektif. Sisi anamnesis itu menurut saya menarik, ya. Melihat kembali, menoleh lagi, melihat apa yang sudah terjadi, melihat pengalaman-pengalaman yang ternyata terlalui di saat-saat yang dulu waktu itu terjadi, saya sempat merasa nggak kuat. Ada banyak hal. Dan saya menikmati itu. Kalau berefleksi gitu, saya mungkin orang lain ngelihatnya nih kok ngelamun ya. Tapi saya menikmati momen itu sebagai sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Sisi peka, mungkin saya juga nggak terlalu peka banget ya. Kadang-kadang kepekaan saya merasa ini dan itu juga kadang salah. Kadang cuma baper aja sih. Empatik mungkin ya cukup empatik sih. Saya gampang merasa, aduh, gimana ya kalau saya di posisi itu misalnya seperti itu ya. Kemudian suka berdialog mendalam, terkadang tampak seperti melawan peraturan, ya mungkin ada sedikit hal ini dalam diri saya. Eh, Kalau saya tanya sesuatu dalam sebuah komunitas terkait dengan peraturan yang berlaku atau dengan misalnya ya ada dekorasi yang tempatnya itu utama gitu ya, saya biasanya tuh tanya, itu kenapa kok ditaruh di situ? Saya tuh suka tanya, saudara. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak terlalu eh, mengenali saya atau tidak terlalu suka berdialog mendalam, kadang juga mungkin merasa ini kok apa-apa ditanyain ya. Saya sering tanya gitu, ini kenapa dekorasinya berbentuk itu? Kenapa ditaruhnya di situ dan nggak di tempat lain gitu? Jadi hal-hal yang menurut orang lain tuh nggak perlu dipertanyakan. Kenapa ini ditanyakan? Apalagi saudara, misalnya tentang peraturan atau tentang keputusan gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang menjawab pertanyaan saya dengan jawaban kurang lebih nadanya begini. Ya emang sudah dari dulu begitu, Bu. Nah, itu paling saya nggak bisa terima. Ya. Saya merasa sangat terganggu kalau ada sebuah jawaban yang kayak gitu. Nggak bisa terima banget. Kamu harus tahu itu tuh kenapa, dan apalagi kamu ada dalam sebuah sistem di mana itu mewarnai karyamu loh, itu berpengaruh dengan kinerjamu, dengan ini dan itu, dan kamu cuma bilang itu sudah lama di situ, it's fine, no, it's not fine ya buat saya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu eh, membentuk saya masuk dalam sebuah perjumpaan dengan Tuhan itu lebih ke diri sendiri. Sebagai seorang pendeta, tentu saya ketemu banyak orang. Kadang-kadang saya juga membawakan materi-materi yang memang harus dikemas dalam suasana yang heboh, ya. Apalagi misalnya dengan anak-anak, perayaan sesuatu dan sebagainya, ya. Tapi kalau orang yang juga suka memperhatikan, ya, pasti tahu kalau saya habis berjumpa dengan begitu banyak orang, saya pasti menepi, kayak ngecharge diri saya. Jadi bukannya memimpin atau membawakan sesi dengan heboh itu saya pakai topeng. Saya mencoba untuk melakukan yang terbaik dengan totalitas sebagaimana saya ada dengan metode yang diharapkan. Karena itu kebutuhan mereka kan. Rasul Paulus kan bilang kepada orang Yahudi, aku jadi seperti mereka, orang yang taat hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka, dan seterusnya. Tapi karena ada Injil yang diperjuangkan untuk dibawa, ya. Tetapi terhadap diri sendiri, setelah acara itu selesai, saya pasti mencari sebuah pojok, sebuah
sisi yang sepi untuk saya sendirian. Dan kalau yang sudah kenal saya pasti tahu, nih jangan diajak ngomong dulu, biar dia recharge dulu sama dirinya, gitu. Karena tipenya seperti itu. Nah, saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir malam hari ini yang lebih dekat dengan tipe itu. Karena orang yang tidak dekat dengan tipe itu, misalnya kalau tipe spiritualitasnya lebih antusias atau aktivis gitu ya, apa yang tadi saya ceritakan itu boring semua, saudara. Dan nggak apa-apa, saya mengerti bahwa bagi sebagian orang itu boring, it's okay. Kita sama-sama melihat gambaran yang lebih besar di dalam spiritualitas ini kan, memang berbeda-beda. Nah, saat ini saya akan memberikan beberapa contoh, karena juga di tujuan pelaksanaan acara ini diminta memberikan contoh-contoh ya. Saya akan memberikan beberapa contoh praktis. Kalau kita mau mencoba untuk menerapkan doa pribadi secara kontemplatif, ya. Berarti ada sisi-sisi tenang, hening, merenung yang kita perlu beri porsi lebih besar dari biasanya. Kalau biasanya kita mungkin berdoa dari awal sampai amin semuanya permohonan, atau cuma belakangnya aja bilang terima kasih Tuhan, atau awalnya saja. Tapi permohonan-permohonan ini kayak tadi loh, gambaran kita yang sibuk bicara kan. Kita merasa Tuhan dekat, Tuhan mendengar doa saya, tapi kita tidak memberi ruang secara khusus untuk mencoba diam. Biar Tuhan yang berbicara tentang di dalam diam kita atau dalam keheningan kita. Nah, spiritualitas kontemplatif lebih ke arah itu. Misalnya, saudara bisa melakukan dengan mengawali dengan persiapan hati. Dengan ruangan yang rileks buat saudara, ada tipe-tipe orang yang juga sangat indrawi, tapi spiritualitasnya lebih dekat ke kontemplatif, sehingga untuk bisa rileks di ruangan dan berdoa dalam kesunyian pun perlu kayak wangi-wangian gitu ya, semacam aromaterapi. It's okay, gak apa-apa. Ruangan doa kita, ruangan mungkin satu pojok di kamar kita atau ruang tertentu, kita desain serileks mungkin untuk kita, di mana kita merasa nyaman, bisa datang sebagaimana diri kita ada di situ. Ya, kemudian posisi kita juga rileks, bernafas tenang, lalu mulai berdoa. Nafas tenangnya itu, kalau kita bernafas ya bernafas terus kan 24 jam setiap hari. Tapi coba hayati saat paru-paru kita mengembang, saat paru-paru kita mengempis, coba ulang lagi sampai kita tuh merasa kagum. Ternyata ya, selama ini tuh itu terjadi terus loh, tapi aku nggak pernah sadari. Dan bahkan aku masih mengeluh-ngeluh sama Tuhan. Itu baru tentang nafas. Kemudian doa di sini doa yang singkat yang mengantar kita pada sebuah perenungan begitu. Ini tidak ada rumus yang saklek dan harus begitu, saudara. Ini hanya contoh. Saudara-saudara bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing ya. Kalau misalnya di awal mau dilakukan dengan posisi rileks, bernafas tenang, kemudian berdoa, ada yang memang baru lega banget kalau doanya itu panjang, nggak apa-apa. Nggak harus banget pendek. Seleganya saudara datang sama Tuhan. Tapi kalau ini saya memberi contoh ya, misalnya porsi setengah jam misalnya ya, kita alokasikan secara khusus untuk menikmati perjumpaan ini sehari-hari. Ini makanya saya pakai kata di sini latihan ya, latihan spiritual. Kalau tubuh kita juga perlu latihan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik, apalagi juga dalam kehidupan spiritualitas kita. Setelah berdoa, saudara bisa membaca Alkitab. Baca Alkitab saja ya, saya lebih menyarankan dalam bagian ini, saudara membaca Alkitab saja, bukan renungan harian. Silakan baca renungan harian mungkin dalam momen yang lain begitu, tapi kalau untuk doa kontemplasi, saya cenderung menyarankan bacalah ayat Alkitab. Izinkan ayat itu sendiri yang berbicara kepada saudara dengan keberadaan saudara. Sampai saudara bisa mengimajinasikan, misalnya perikop tentang apa ya?
Misalnya dalam perjanjian baru ada seorang yang tidak bisa berjalan, sakit ya, dan ditandu oleh 4 temannya ya. Yesus ada di sebuah rumah sampai teman-temannya ini yang membukakan atap lalu menurunkan mereka misalnya gitu. Itu mungkin seorang penulis renungan harian bisa mengulas dengan pembukaan, isi, dan penutup yang sangat menarik. Dengan ilustrasi-ilustrasi yang mungkin menarik sekali. Tapi yang kita sedang mau lihat dalam perjumpaan ini kan, saya berjumpa apa nih? Kalau saudara membaca itu, misalnya satu perikop singkat saja, Alkitabnya ditutup, coba mungkin kalau saudara bisa terbantu dengan mata terpejam, ya lebih baik dengan mata terpejam. Tapi kalau ada orang-orang yang sebenarnya suka kontemplasi, tapi ngantuk kan. Dikit-dikit ngantuk kalau merem. Nah itu nggak usah merem, nggak apa-apa ya. Jadi meremnya itu sendiri juga nggak wajib, karena ini kan jalan spiritualitas dalam keheningan. Nggak harus banget merem. Tapi kalau saudara mau membayangkan, misalnya contoh cerita tadi, sampai saudara bisa membayangkan, kalau aku di sana pada saat itu, kalau aku melihat itu, kayak apa ya? Kerumunan orang-orang yang berdesakan sampai 4 orang yang bawa temannya ini nggak bisa maju. Kayak apa ya? Orang ini merasa sangat terharu karena punya teman-teman yang sangat baik. Itu diimajinasikan masuk dalam sebuah cerita. Lalu coba direnungkan. Ternyata hasilnya apa? Tuhan berkenan untuk tindakan solidaritas kasih itu. Tuhan menyembuhkan orang ini. Refleksinya apa buat kita? Mungkin ada terharu, mungkin ada rasa marah juga. Ini kenapa ya orang-orang di situ nggak kasih jalan gitu sampai mereka harus membuka atap dan sebagainya. Refleksikan itu. Kenapa saya merasa marah ya? Lalu terima sebagai sebuah cerita yang memang sudah terjadi, tapi hari ini cerita itu bilang apa sama saya? Apakah hari ini saya lebih merasa tersapa sebagai orang yang ditandu, atau sebagai para sahabat yang membawa tandu itu, atau sebagai orang-orang yang berkerumun menghalang-halangi mereka dan tidak bisa orang lain jadi maju mendekati Yesus? Karena kita sibuk sendiri dengan mungkin harapan-harapan kita kepada Tuhan. Nah, itu direnungkan sedemikian rupa, saudara-saudara, dan bagi orang-orang tipe eh, pemikir reflektif tadi, ini sesuatu yang sangat menarik. Ini perjumpaan yang sangat asik. Dan bahkan mungkin nggak perlu lagi dikasih porsi setengah jam atau berapa menit. Aku akan menikmati seselesainya. Karena kalau kita berjumpa dengan seseorang yang kita sangat nikmati relasinya kan, kita nggak suka juga batasi dengan jam ya. Ya, apapun yang mengalir dalam relasi itu. Lalu, masukkan dengan integrasi pengalaman diri kita. Bikin komitmen, lalu tutup dengan doa. Ya, jadi doa penutupnya itu lebih ke arah doa syukur, doa komitmen seperti itu. Kalau saudara mau eh, ada doa-doa permohonan dan sebagainya sesudahnya tentu juga boleh. Ya, sekali lagi ini bukan rumus yang saklek dan mutlak. Atau ada juga model yang lain, saudara, tanpa membaca ayat Alkitab. Ya, jadi misalnya saudara bersiap berdoa, bernafas tenang, posisi rileks untuk mengalami kontemplasi ini, nggak usah pakai kata-kata yang dibaca maupun yang didengar, tetapi terima saja semua yang terjadi. Ya, biasanya ini kalau orang-orang yang tidak terlalu punya kendala dengan memejamkan mata dengan cukup lama takut ngantuk tadi ya. Biasanya kalau yang model seperti ini, orang memejamkan mata, nggak usah lihat sekelilingnya, tapi mencoba merasakan ini tubuhku, lalu mulai menggerakkan jari-jari dengan pelan-pelan, menyadari jariku kok bisa bergerak ya. Itu semuanya kan sesuatu yang kita tidak pernah sadari ya, perintah-perintah dari otak ke seluruh bagian tubuh, tapi itu terjadi. Momen momen menerima semua rasa lewat semua sense, semua indera kita. Kalau ada truk lewat, kalau ada barang jatuh di luar ruangan, kalau ada sesuatu yang terjadi, mungkin langkah kaki orang jalan di depan kamar kita, terima aja itu tanpa menganalisa, melainkan menyadari aku diberikan indera pendengaran. Sambil terus menyadari tadi itu nafasnya dengan paru-paru yang mengembang dan mengempis tadi, semuanya itu adalah diriku.
Jadi spiritualitas kontemplasi ini menyadari bahwa diri ini utuh sekali dan sangat kompleks dan berharga di hadapan Tuhan. Betapa aku juga perlu menempuh dan menghargai semua keberadaannya. Bahkan kalau kita mungkin dalam keadaan lelah pun, saat kita rindu untuk doa kontemplatif, nggak apa-apa. Berarti kita datang juga dengan rasa lelah itu. Menyadari ini loh otot-ototku yang mulai pegel, ya, yang mulai nyeri, bagian-bagian tubuhku yang mulai pegel dan sebagainya. Disadari sepenuhnya. Bayangkan kalau itu terjadi, saudara, ngomel-ngomelnya akan tersalurkan ya. Nggak jadi ngomel-ngomel karena kita mendapatkan banyak insight baru tentang betapa berharga dan luar biasanya diri kita. Lalu juga ditutup dengan bersyukur dan komitmen. Lalu biasanya kalau orang belum familiar dengan tipe ini, kadang tanya, loh kok beda banget sih Bu, yang kiri pakai ayat Alkitab, yang kanan enggak, apa enggak salah tuh enggak pakai ayat Alkitab. Ini doa kan, relasi kita, percakapan kita kan dengan Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan tidak harus sesuatu yang baru kita baca ya. Jadi kalau kita memang sedang pengen tidak membuka Alkitab atau membaca apapun, cuma datang sebagaimana aku ada di hadapan Tuhan, aku menikmati relasi ini, it's okay. Semuanya ini kita datang dengan kasih dan bukan dengan ketakutan salah kalau ini dan itu. Tetapi walaupun kita datang tanpa membuka Alkitab, kita memastikan bahwa tadi dasarnya yang kita baca di awal kan, karena Tuhan yang mengundang kita untuk mendapat kelegaan. Karena di dalam ketenangan itu ada kekuatan. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan sudah terlalu sangat baik kepada kita dan kitalah yang juga bisa ngomong sama diri kita sendiri. Tenanglah, hai jiwaku. Ya. Lalu bagaimana dengan jalan spiritualitas orang dengan jalan spiritualitas kontemplatif membangun spiritualitas di tengah komunitasnya? Bagaimana menumbuhkan perasaan yang bermakna dan memaknai apa yang dikerjakan? Ini bisa menjadi salah satu kuncinya. Kalau saudara punya spiritualitas kontemplatif di tengah orang-orang yang spiritualitasnya antusias, misalnya ya, nggak apa-apa. Saudara nggak harus pindah komunitas, nggak harus pindah kerja, nggak harus pindah kelompok bekerja sama. Karena saudara tetap bisa menumbuhkan perasaan itu dari dalam diri sendiri. Saya masih bermakna di sini dan saya justru memaknai perjumpaan dengan orang-orang tipe antusias ini. Kemudian tumbuhkan rasa terhubung dengan mereka. Bahwa sekalipun kita berbeda tipe spiritualitas, kita tetap sesama. Ada banyak hal yang kita bisa bagikan di situ. Lalu saling menguatkan untuk bertumbuh bersama. Beberapa tips praktis, misalnya, saudara bisa menciptakan ruang atau tempat yang mendukung ya untuk orang-orang dengan tipe spiritualitas kontemplatif, termasuk di gereja. Misalnya ada pojok doa, ada taman doa, itu sangat mendukung ya, memberi wadah mereka untuk bisa datang ke gereja tapi mengalami Kristus secara pribadi dengan cara ini, salah satunya di situ. Lalu kita juga bisa mengadakan berbagai macam persekutuan dalam ibadah reflektif dengan metode yang bervariasi. Tapi tetap hargai perbedaan jalan spiritualitas. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh, saudara. Saudara kenal gambar ini ya? Tentu saudara kenal dan mungkin kebanyakan sudah pernah mengalami persekutuan dengan atau ibadah dengan lagu atau nyanyian dari Taizé. Taizé itu sebetulnya nama desa di Prancis, tetapi karena ada komunitas eh, komunitas ibadah Taizé di sana ya, dengan lagu-lagu yang mereka cenderung ulang-ulang, lagunya itu singkat tapi berulang-ulang, kemudian dengan cahaya yang lebih dominan nyala lilit di tengah kegelapan, lalu fokus kepada salib Kristus. Ini dikenal sebagai komunitas ekumenis, bukan hanya Kristen Protestan ya, teman-teman dari Katolik, gereja Ortodoks, apapun boleh datang ke sana dan menikmati persekutuan di Taizé ini dengan model reflektif. Di banyak GKI juga sudah sering dilakukan ya, mungkin di GKI Pondok Indah juga sudah dilakukan. Kalau ini kenal nggak saudara?
Ini Doa labirin. labirin. Iya, betul. Betul, Bu Kori. Doa labirin ya. Lalu ini tangan seorang sahabat yang tentu Bapak Ibu kenal. Ya, ini namanya holding cross. Ya, jadi tidak mengubah metode apa-apa, tapi memegang holding cross. Nanti kita lihat itu ya sebentar. Lalu ada yang namanya sentangle. Sentangle itu ini pola-pola gambar yang ada di dalamnya ini digambarkan dan justru itu metode doanya. Lalu ini prayer beads. Ini bukan kalung rosario, tapi ini prayer beads ya. Nanti kita lihat satu-satu. Saya rasa yang doa dengan nyanyian Taizé mungkin sudah lebih familiar ya. Saya mulai saja dengan yang labirin. Nah, untuk labirin sebagai metode doa, saudara-saudara, kalau ada yang belum pernah melakukannya, mungkin dipikirnya gini, doa pembukaan dulu, baru habis gitu jalan di labirin, gitu ya. Jalannya di labirin itu kayak sebuah aktivitas. Padahal sebetulnya jalan di labirin itulah doanya. Jadi kita tuh jalan sambil berdoa. Labirinnya tadi seperti gambar ini ya, yang di sebelah kiri atas. Ini sebuah rute yang diatur di lantai dan bisa juga secara praktis dengan gambar yang di-print sangat besar dalam sebuah ruangan ataupun outdoor. Jalan ini memiliki lorong-lorong yang berliku dan panjang, tetapi pusatnya hanya satu. Dan pusatnya ini adalah yang memperjumpakan kita dengan Kristus. Ini menggambarkan kehidupan kita. Perjalanan iman yang menolong seseorang merasakan kedekatan dengan Allah, bukankah itu pun sering berliku dan panjang? Kayak banyak lorong-lorong kehidupan yang kita harus lalui, kan? Tetapi semua jalan itu mestinya membawa kita pada satu pusat, yaitu perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah ini menolong kita untuk memaknai hidup dan melanjutkan perjuangan berikutnya. Ini juga menggambarkan atau mengingatkan kita akan berbagai kisah dalam Alkitab yang menceritakan perjalanan iman para tokoh. Perjalanan di padang gurun, perjalanan Yesus bersama dengan 2 orang murid ke Emmaus, dan sebagainya ya. Perjalanan-perjalanan yang dimaknai itu. Langkah-langkahnya orang memasuki labirin dengan sebuah persiapan hati terlebih dahulu, hati yang mau terbuka di hadapan Tuhan, yang mau jujur sambil jalan, ikutin rutenya, belok-belok itu, membuka diri, bercakap-cakap dengan Tuhan, dan berjalan dalam labirin itu menjadi sebuah proses perenungan, refleksi, dan doa kita. Sampai kemudian di pusatnya. Ya, kalau sudah selesai baru keluar. Itu sepintas tentang doa labirin. Mungkin sudah pernah ada juga ya yang mencoba dan menerapkan ini. Untuk orang-orang tipe ketenangan, dia akan sangat menikmati proses jalannya itu. Tapi saya pernah berjumpa karena pernah juga diadakan di GKI Peterongan, salah seorang yang mengikuti karena penasaran ya, apa ini doa labirin gitu kan. Kemudian ikut dan dia merasa, aduh, kayak nggak nyampe-nyampe, Bu, katanya gitu ya. Karena ini kok muter terus sih, kapan nyampe? Yang dipikirkan adalah kapan nyampenya, bukan menikmati setiap proses perjalanannya. Mungkin memang bukan tidak terlalu pas mungkin ya, memang dengan tipe spiritualitasnya, tapi kita mengapresiasi juga untuk orang-orang yang mau mencoba berbagai macam metode doa seperti ini. Saudara pernah bikin prayer beads? Nah, kalau ini tampak seperti kalung rosario, ada bedanya, saudara. Prayer beads dalam tradisi Protestan itu ada pola sederhananya. Pola sederhananya adalah 7 hari dalam seminggu, kemudian kita merefleksikan itu. Ya, bukan 6 hari lalu hari yang ke-7 adalah peristirahatan lalu kita berhenti di hari ke-7, tapi kan aktivitas kita sehari-hari kan Senin sampai Minggu ya, atau Minggu sampai Sabtu kan, 7 hari kan. Jadi polanya itu kurang lebih secara sederhana
berulang atau konsisten seperti ini. 7 beats atau 7 manik-manik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu berhenti. Nanti 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti lagi, 7 lagi, berhenti lagi, 7 lagi, berhenti lagi. Dan ini menghubungkan dengan Kristus sebagai pusatnya. Lalu sama seperti labirin tadi. Kan mungkin orang melihat membuat prayer beads ini adalah aktivitas dari sebuah persekutuan. Tapi tidak. Ini bisa menjadi sebuah metode doa yang sangat menarik untuk orang-orang dengan jalan spiritualitas kontemplatif. Misalnya, saudara, kami pernah mengadakan eh, persekutuan dengan nyanyian, dengan renungan firman Tuhan. Tetapi pada saat doa syafaat dilakukan dengan metode doa dengan prayer beads. Jadi panitia menyediakan manik-manik dengan berbagai macam warna, ya. Lalu juga ada benangnya dan juga ada salib. Masing-masing orang dapat satu salib, dapat satu benang. Tapi dia boleh memilih manik-manik yang disediakan oleh panitia itu apa yang akan dipakai. Jadi dia memaknai sendiri. Misalnya ya, waktu itu yang paling mudah kami sediakan itu merah, hitam, sama putih. Ya, merah ini menandakan hari-hari yang bahagia, yang penuh dengan sukacita, kebanggaan, merasa sangat antusias sekali, ya. Kemudian hari-hari yang terasa berat, gelap, penuh dengan perjuangan itu warna hitam. Warna putih yang kayaknya flat-flat aja gitu. Lalu karena tipe ini cenderung tadi kental dengan anamnesis ya, pengenangan, mengingat begitu, kita diajak untuk mengingat kurang lebih 4 minggu ke belakang gitu ya. Jadi nggak harus persis banget bener tanggalnya, tapi dari apa yang kita ingat. Misalnya, kalau mau dibantu pakai kalender juga nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa melihat, oh iya, waktu itu hari apa ya? Oh iya, waktu itu momennya apa ya? Saya jumpa sama siapa ya tanggal itu? Gitu. Jadi kita dibantu untuk mengingat tanggal-tanggal itu. Jadi seminggu pertama digambarkan di sini ya. Kalau ini prayer beads itu juga tidak ada pola yang benernya kayak apa karena berangkat dari pengalaman pribadi, saudara. Jadi misalnya yang diingat dari minggu pertama itu harinya tidak selalu senang dan juga tidak selalu sedih, mungkin prayer beads-nya yang pertama mungkin merah. Mungkin yang kedua masih merah lagi, mungkin yang ketiga putih, flat ya, mungkin yang keempat jadi hitam, mungkin beranjak putih lagi berikutnya dan seterusnya. Lalu kan berhenti di sini. Ini menandakan Tuhan terima kasih untuk 1 minggu, satu siklus 1 minggu yang Tuhan sudah pimpin saya. Dan ternyata saya melihat kembali penyertaan Tuhan dalam suka duka itu, ya kan? Kemudian untuk berpindah ke minggu berikutnya, dilakukan lagi hal yang sama. Jadi tidak harus seperti ini bentuknya. Misalnya di sini 2 merah, 2 putih, 3 hitam, di sini boleh hitam duluan. Boleh hitamnya cuma 1, boleh nggak ada hitamnya sama sekali. Demikian juga dengan pattern seterusnya, bukan untuk estetika, ya, bukan untuk keindahan, tapi ini berdoa untuk mengenang. Jadi sambil kita memasukkan manik-manik itu ke dalam ke apa namanya ke benang tadi itu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengalaman ini. Tuhan Yesus, berat banget saat saya menghadapi itu. Tapi terima kasih Tuhan ada di sana. Apapun yang kita mau katakan sambil memasukkan itu nggak perlu tutup mata, nanti nggak masuk ya kan beads-nya ke benang itu. Tapi itulah doanya. Jadi ini salah satu metode doa yang menarik juga ya dengan prayer beads ini. Kalau sudah jadi seperti ini, nah kalau sudah jadi tentu bisa dipakai berulang-ulang untuk berdoa. Saudara bisa memakainya setiap kali mengenang lagi, oh iya waktu itu ada hari-hari berat dan hari-hari yang menyenangkan yang silih berganti, dipakai lagi untuk dipegang pada saat doa juga nggak apa-apa. Tapi kalau saudara mau pakai untuk sebuah pemaknaan lain juga nggak apa-apa. Sekedar menggenggamnya saja juga nggak apa-apa. Menjadi sebuah pengingat bahwa
sampai di sini Tuhan sudah menolong saya, Tuhan juga pasti akan menolong saya. Atau pada peristiwa sebulan, kurun waktu sebulan itu Tuhan sudah tolong saya, ke depan juga pasti gitu ya. Jadi membuatnya itu sendiri bisa menjadi sebuah metode doa, tapi sesudah prayer beads-nya jadi, nggak nggak dihancurin lagi gitu, nggak dikeluarin lagi semua beads-nya, tapi bisa dipakai menjadi metode eh, pengenangan tadi ya. Prayer beads ini juga untuk merenungkan kembali penyertaan Tuhan, menerima dan berdamai dengan diri sendiri dan dengan peristiwa hidup kita, termasuk berpulih dari trauma. Nah, saudara, kalau misalnya tadi ya, kita lihat prayer beads-nya ini ada beberapa yang hitam, hitam, hitam. Mungkin juga itu bisa satu hal yang sangat eh, berat terjadi dan mungkin bisa juga peristiwa traumatis. Kalau kita lihat lagi prayer beads itu, pasti kita ingat waktu itu saya bikin ini karena saya sedang mengalami ini. Mungkin masih sakit lihatnya. Sampai terus-menerus dibawa dalam doa, dipegang lagi, diingat lagi, dihadirkan lagi, pelan-pelan. Mencoba untuk berdamai. Sampai akhirnya melihat prayer beads dengan banyak titik hitam itu, jadi nggak ada rasa sakit lagi. Mungkin proses pemulihan dari trauma kita. Jadi setiap manik-manik itu punya arti. Mungkin dari warnanya, mungkin dari teksturnya, mungkin dari bentuknya. Terserah saudara bisa hadirkan dalam berbagai macam cara. Kalau ini dilakukan secara sendiri juga bisa, saudara. Tapi kadang-kadang orang berpikir lebih lebih asik gitu ya, bisa sharing juga abis itu ketika kita dalam persekutuan. Jadi kalau misalnya di GKI Pondok Indah ada sebuah persekutuan, eh, bisa dicoba pada saat masa doa syafaatnya, doa berantai, doa apa itu ya yang biasanya dilakukan di bagian akhir acara, mungkin doanya dengan prayer bead suatu kali ya, sehingga bisa mencoba sama-sama mengalami metode ini menjadi salah satu eh, variasi cara perjumpaan ya. Maknai setiap manik-manik apakah dia yang lambang syukur kita, permohonan, kecewaan dan seterusnya. Nah, kalau ini saudara, doa dengan sentangle adalah doa dengan menggambar pola yang sama berulang kali. Ya, jadi ini bukan kayak menggambar biasa dan juga bukan membatik, tetapi mencoba untuk mengalami kehadiran Tuhan dengan goresan. Kan ada ya orang tipe tipe reflektif yang mencoba menghadirkan lagi semua ingatan itu dan mengalami lagi kedekatan dengan Tuhan dengan menulis. Dia tulis di diary-nya, di catatan harian dan catatan buku doa dan sebagainya. Kenapa dia pengen banget nulis? Karena dia merasa dengan menulis itu dia bisa mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya, lalu bisa baca lagi dan bisa berjumpa dengan dirinya sendiri. Tentu selain juga berjumpa dengan Tuhan. Ada kan orang tipe kayak gitu? Banyak, saudara. Menulis, tapi menikmati itu sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Dia bisa sangat jujur dengan nulis di diary-nya. Dia bisa sangat-sangat terbuka karena dia merasa aman nulis di situ. Nah, ini sama. Cuma yang tadi tulisan ini diganti dengan goresan. Itu aja. Ini bukan 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 cara yang sangat baru juga. Ini sudah dari abad-abad yang lalu juga ya dilakukan dan sebetulnya metode sentangle ini memang juga tidak hanya untuk kekristenan, tapi kita bisa memaknainya pada saat kita merenung atau berdoa, kita bercakap-cakap sama Tuhan, goreskan aja di kertas kita ya dengan apapun yang kita pegang, mungkin itu pensil boleh, spidol boleh, bolpen apapun boleh yang ada di meja kita gitu ya. Dengan pikiran yang rileks, saudara. Dan ini bermanfaat mengurangi ketegangan juga dalam pikiran kita. Ada fungsi relaksasinya. Luar biasa ya. Ternyata maknanya juga banyak ya. Bukan sekedar kita datang kepada Tuhan dengan banyak cerita kita seperti doa-doa kita sehari-hari, tetapi kita mengalami dan menikmati momen itu. Kalau mungkin kita sedang di tengah kepanikan ya, mungkin kita pegang bolpennya itu aja caranya beda, saudara. Mungkin kalau kita sedang takut banget, atau marah, atau panik ya,
Mungkin kita menggoreskannya itu dengan lebih dalam, lebih kencang, lebih berat lagi tekanannya. Tapi kalau kita sedang mengingat momen-momen yang ringan, yang menyenangkan, mungkin kita menggoreskan sesuatu dengan hanya lembut saja ya, pegangnya itu ngambang, nggak masalah, pokoknya sudah ada goresannya. Dan ketika kita melihat lagi gambar itu kayak lihat sebuah gambaran potret diri kita. Doanya waktu kapan kalau begitu? Ya waktu gores itu. Waktu kita memegang bolpen itu sambil berdoa. Disitulah percakapan kita dengan Tuhan terjadi. Ya, ini bisa menenangkan, ada efek relaksasi yang bisa dialami, mengurangi kemarahan, ketegangan, pikiran, kepanikan, menikmati setiap momen dan mengingat, berefleksi bahwa ada kebaikan Tuhan dalam semua peristiwa itu. Sama dengan prayer beads tadi, setiap kali sudah jadi, terus dilihat lagi, kita kayak lihat sebuah pengalaman, ya, langsung kita ingat, oh itu dulu saya buat pada saat peristiwa itu terjadi. Ini cuma contoh saja ya, Saudara ya. Saudara menggoreskan bisa apapun dan tidak harus tulisan sentenggel begini ya. Bisa pola di kertas yang persegi panjang itu penuh, mau Saudara cuma bikin di spot tengahnya aja boleh, mau bikin beberapa gambar terpisah juga boleh. Apapun yang menurut Saudara sedang menjadi sebuah ungkapan yang bisa digoreskan dengan gambar gitu. Nah, ini holding cross. Sebetulnya tidak mengubah apapun ya. Ini seorang sahabat yang mengirimkan gambar foto holding cross-nya pada saat dirawat di rumah sakit. Nggak harus ada posisi tertentu yang dilakukan, rileks, bersila atau apa. Nggak, doa aja biasa. Kalaupun memang harus terbaring di rumah sakit ya, nggak apa-apa terbaring begitu aja, nggak perlu meja dan lainnya kayak tadi juga ya, seperti yang metode yang lainnya. Tapi tangan ini menggenggam. Nah, tangan yang menggenggam ini, Saudara, sangat-sangat bisa membantu buat orang-orang yang secara indrawi, sensori, taktual, itu penghayatannya kental di sana, misalnya ya. Saya mengutip tulisan ini, doa Tuhan yang penuh kasih, kami berjuang untuk berpegang, untuk bertahan ya, untuk bertahan di tengah ketakutan dan penderitaan kami. Pegang kami, genggam kami, dan tolong kami bahwa kami disalib Tuhan. Tuhan yang tak berkesudahan ya, yang masih ada dan selalu hadir. Kami berjuang untuk menanti di tengah stres dan rasa insecure. Tunggu kami, nantikan kami, dan tolong kami untuk kami juga punya iman yang terus-menerus, yang tak berkesudahan. Tuhan yang hidup, kami berjuang untuk hidup di tengah kematian dan keputusasaan. Hidupkan di dalam kami, dan hiduplah di dalam kami, dan tolong kami untuk hidup, bahkan di dalam banyak destruksi yang dihadapi, ya, dalam segala persoalan hidup kami, dalam your eternal life, dalam hidup kekalmu. Jadi salib ini yang dipegang seolah makin mendekatkan kita, menyatukan kita dengan Tuhan yang kepadanya kita sedang bercakap-cakap. Menarik ya, Saudara. Satu benda yang kecil yang bisa dikantongi kemana-mana, yang kalau Saudara nggak terlalu memperlihatkan, mungkin orang juga nggak tahu Saudara berdoa pakai holding cross, karena ada di dalam genggaman kita. Tapi secara sensori itu sangat membantu kita mendekat dan merasa dekat. Kalau kita rindu menggenggam Tuhan, kan berarti kita rindu hidup kita digenggam oleh Tuhan, kan berarti kita juga membayangkan tanganku pun menggenggamnya, gitu ya. Jadi ada nih yang digenggam, merangkul salib itu. Menarik ya. Nah, itu yang bisa saya bagikan
tentang spiritualitas kontemplatif, saudara, dan beberapa contohnya. Tapi ini yang menjadi kesimpulan dan tekad kita. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya sebagaimana adanya diri kita. Apapun jalan spiritualitas saudara, be authentic, be yourself dengan jalan spiritualitas itu dan nikmati itu. Kalau misalnya kita mengikuti sebuah ibadah dengan tipe yang mungkin agak berbeda, coba saja nikmati, nggak apa-apa. Jangan terus jadi anti, ya. Tapi deep down dalam hati kita, nikmati apa yang menjadi jalan spiritualitas kita. Tuhan menerima dan mengasihi kita, dan akan selalu begitu. Maka nikmatilah perjalanan dan persekutuan kita dengannya itu, dan jangan biarkan relasi itu menjadi kering. Yang seringkali menjadi persoalan di dalam relasi manusia dengan Tuhan adalah ketika kita mulai tidak menyirami, tidak menumbuhkan, tidak menyuburkan itu. Relasinya jadi kering. Jadi tidak menarik lagi dan tidak menghidupkan. Lalu kita merasa Tuhan itu tidak bisa menyemangati saya. Bukan tidak bisa menyemangati, tapi karena kita memang sudah memadamkan ya relasi itu secara bertahap. Kan matinya relasi juga tidak otomatis dalam sekejap kan, secara bertahap juga. Nah, mari kita terus membangun juga relasi kita secara bertahap semakin bertumbuh, sehingga perjumpaan itu lebih terasa personal ya. Ini aku Tuhan, ini aku. Terima kasih kau menerima aku yang kayak gini gitu ya. Baik, Bu Evi, mungkin sampai di situ dulu saya stop share ya, Bu. Kalau waktu berikutnya bisa dialokasikan untuk Iya, sharing. terima kasih Pendeta Helen untuk penjelasannya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan dan peresponan, kita akan mendengarkan satu lagu, 1 menit ya. Saya akan coba share screen. Apakah terdengar? Kedengaran nggak? Terdengar, Bu, terdengar. Bapak Ibu,
spiritualitas adalah perjumpaan dengan Tuhan. Gary Thomas, dari penulis dari buku ini, dia adalah penulis dan pembicara, draw people closer to Christ and closer to others. Jadi memang Gary Thomas mempunyai satu tujuan untuk mendekatkan kita kepada Kristus dan kita kepada sesama. Itu tujuan dari perjumpaan dengan Tuhan, spiritualitas ini. Dan dari semua spiritualitas ini, Bapak Ibu, 9-9-nya ini loving God. Jadi rupanya mencintai Tuhan itu perlu dibangun gitu. Perlu dibangun dari hari ke hari. Dan bagaimana caranya, masing-masing kita berbeda-beda. Dan hari ini memang kontemplatif gitu. Kita akan diberikan kesempatan untuk bertanya atau berespon. Adakah Bapak Ibu yang akan bertanya atau berespon? Bisa langsung open mic atau bisa raise hand juga boleh. Saya duluan boleh ya, Pendeta Helen? Boleh, Bu. Pendeta Helen, kalau tadi saya lihat penjelasannya, itu Pendeta Helen kontemplatif ya, spiritualitas kontemplatif ya. Pertanyaan Iya. saya, apa manfaatnya bagi Pendeta Helen sendiri, baik sebagai pribadi, sebagai seorang pendeta, dari spiritualitas kontemplatif ini yang sudah dijalani begitu? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Menarik sekali ya ditanyakan manfaatnya. Iya, saya kalau selama ini saya mengalir untuk menikmati gitu. Misalnya ya, ini salah satu contoh holding cross ya. Dengan menggenggam salib saja, saya bisa merasa seneng ya doa gitu. Kayak merasa dekat sekali. Jadi menikmati. Ini prayer beads saya salah satu. Jadi ini yang tadi saya katakan eh pattern-nya tidak selalu sama di setiap perhentian kan. Ada yang merah semua. Oh, ada hitamnya satu ya, ada yang hitamnya lebih banyak. Dan setiap kali saya melihatnya, saya merasa, oh iya, waktu itu sudah pernah begini. Jadi saya apa ya, kalau ditanya manfaatnya, buat saya merasa menyenangkan, Bu. Relasi pribadi dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang eh, saya rindukan. Bahkan misalnya nih, pas nyetir sendirian, saya selalu tidak setel tape, ya, selalu nggak setel lagu atau apapun bunyi-bunyian, karena saya nyetir sambil merasa, "Ih, Tuhan baik ya." Tadi saya memikirkan, saya orang yang sedang mau nyebrang jalan gitu ya. Dia dari mana ya? Berat banget kayaknya bawaannya atau apa gitu. Jadi saya bisa memikirkan itu dan saya menikmati. Jadi menikmati perjalanan nyetir juga, jadi menikmati hal-hal yang saya juga lakukan sehari-hari, saat cuci piring, saat membersihkan sesuatu, itu pun jadi merenung ya, karena mungkin apa terbentuknya dengan cara yang seperti itu. Jadi salah satu yang saya rasakan cukup dominan adalah rasa rasa enjoyment itu ya. Dan itu yang saya sebetulnya sangat ingin sekali eh, teman-teman ya dimanapun ya, termasuk yang juga malam hari ini hadir, kita sampai di satu titik bahwa berelasi sama Tuhan itu exciting dan dan kita bisa enjoy banyak, itu enjoyable banget gitu. Sampai di situ sih, Bu. Kadang-kadang juga ada ya, bukan berarti bukan berarti spiritualitas kontemplatif ini terus selalu menjadikan saya otomatis tenang dalam segala sesuatu tuh ya enggak ya. Tapi kadang juga dalam ketakutan misalnya atau keraguan sesuatu itu jadi ada kayak punya katarsisnya, Bu. Rasanya kayak gitu. Gitu. Baik, terima kasih Pendeta Helen untuk Ya, penjelasannya. Adakah Bapak Ibu yang akan bertanya atau meresponi? Silahkan.
Pendeta Helen kontemplatif ini nggak harus perempuan ya? Kayaknya lebih Nggak harus. Tadi yang saya dominan gitu nggak ya? kutip quotes-nya Bapak Pendeta Stefanus Haryono itu kontemplatif juga. Dia sudah menyatakan itu, bukan hanya saya menebak. Dia mengakui itu kontemplatif juga. Dan beberapa perjumpaan saya dengan teman-teman ada juga yang kontemplatif dari teman-teman yang laki-laki. Iya. Oh, tidak dominan wanita ya, Bu ya? Tidak. Iya, iya, baiklah. Silakan Bapak Ibu, Om Martim, Om Gunawan, adakah yang ingin ditanyakan? Ya ada Evi saya ya. Ya Om, silakan. Bu Pendeta Helen, itu tadi yang mengenai mindfulness. Ya, Pak. Itu latihannya bagaimana ya? Kan Latihan ada, mindfulness ya, Pak. ya. Saya belakangan ini suka pelupa gitu. Jadi tidak bisa mindfulness. Mau ambil sesuatu, sudah jalan ke arah situ, lupa aku mau ngapain tadi ya gitu. Terus balik lagi. Itu saya merasa, wah saya tidak mindful nih. Pikirannya tidak tertuju pada objek yang mau dilakukan begitu. Nah, melatihnya bagaimana tuh, Pendeta Helen? Baik, Pak Gunawan. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama-tama perlu kita bedakan antara pikiran yang terdistraksi, kemudian tidak bisa mindful, atau memang eh, ketika orang-orang sudah mengalami misalnya penurunan memori, itu hal yang sangat berbeda, gitu ya. Tapi kalau Hmm, untuk mindfulness itu sendiri, eh, kita menyadari bahasa kita sendiri itu lebih apa nih? Lebih ke arah visual kah? Atau auditori kah? Atau lebih ke kinestetik dan sebagainya. Jadi misalnya beberapa saran yang biasanya untuk latihan mindfulness pemula begitu ya, yang mungkin belum pernah latihan mindfulness itu bisa lewat tulisan, itu yang paling gampang. Jadi hari ini mau ngapain aja, itu ditulis sampai nanti pelan-pelan tidak ditulis lagi karena sudah mengalir dalam dirinya. Jadi saya tidak menyebutnya karena sudah rutin dan hafal ya, tapi karena sudah mengalir, tahu kenapa habis ini, habis ini. Juga untuk hal-hal yang sangat praktis bisa saja misalnya supaya tidak lupa itu ditulis. Atau ada yang menggambarkan. Atau ada yang bicara. Misalnya eh, satu contoh misalnya kalau Bapak tadi mengambil contoh tentang mau ambil sesuatu begitu ya Pak. Misalnya mau ya. ambil piring gitu. Nah, itu diucapkan 3 kali atau 3 kali 2 gitu. Piring, 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 Hmm. piring, piring, baru kita jalan. Misalnya kayak gitu, Pak. Itu untuk yang Oh iya, awal sekali, ya. iya, iya. Nanti lama-lama kita akan writing on memory gitu. Jadi menulis di eh, kayak menulis di angan-angan kita. Ini nggak usah pakai bolpen, nggak usah pakai suara, tapi kayak ada gelembung di kepala kita yang kita lihat di situ. Jadi kita sudah lihat Hmm. sendiri tulisan piring itu sambil kita membayangkan piringnya atau eh, benda lain mungkin yang akan kita ingat atau jadwal sesudahnya. Jadi penggambaran dengan visualisasi itu salah satu step yang paling mudah untuk being mindful. Kemudian yang kedua itu lebih kepada ini Pak, pelatihan pernafasan seperti itu. Karena itu sangat membantu untuk slow down kita. Kita Hmm. mungkin lebih sering penuh dengan aktivitas dan jadwal, lalu tidak slow down dengan satu-satu itu dihayati begitu. Tapi dengan melatih pernafasan secara rutin setiap hari yang nafas dalam menyadari keberadaan diri kita, itu membuat kita semakin merasa kalau aku sedang mengerjakan ini, maka aku akan menghayati ini. Itu pelan-pelan latihannya juga dengan pernafasan itu membantu. Oh Kalau ya. kalau misalnya ada orang-orang terdekat di rumah,
bisa saja misalnya pelatihan awal itu dilakukan sama-sama, itu juga bisa membantu supaya saling mengingatkan, begitu. Hmm. Ya, ya. Sampai sedetail ini Pak, sampai sedetail menyadari seharian itu mau ngapain aja dari pagi, lalu di malam hari dilihat lagi. Betul nggak tadi rencananya dari pagi itu dilaksanakan seperti itu. Untuk menjadi mindful buat besok pagi. Gitu kan. Jadi antara fokus dengan yang dikerjakan hari ini, dengan evaluasinya. Mindfulness-nya kan di situ ya. Bukan sekedar aku tahu sekarang aku sedang apa, tapi makna dari ini semua dan kalau ini harus kulakukan lagi, maka aku harus lebih gimana? Itu kan harus ada proses evaluasinya. Jadi Hmm. proses harian yang sangat mungkin tampak pelan, tetapi masuknya ke dalam, mendalam. Tuh, saya sering mengutip teolog John Swinton yang salah satu bukunya itu Becoming a Friend of Time. Jadi tidak terburu-buru dalam segala sesuatu, tetapi hadir, hadir, hadir. Nanti makin lama kita bisa makin belajar hadir untuk seseorang yang sedang bercakap-cakap dengan kita. Kita bisa mencoba untuk melihat perasaannya bukan dari kata-kata yang diucapkan, tapi dari raut mukanya, dari jeda-jeda perkatanya, dari nadanya. Itu semakin being mindful. Jadi ada banyak aspek, tetapi eh, latihan dirinya itu step by step-nya yang simple dulu gitu Pak, yang sehari-hari. Oh ya. Ya, terima kasih, Pendeta Helen. Ya, baik Pak Kun. Ada pertanyaan di Ada chat ini Bu pertanyaan Esti. lagi? Oh, di chat? Tidak ada ya kayaknya. Dari Ibu Ratna ya, saya Iya, bacakan ya. iya, silakan Bu. Seperti apa yang Ibu Pendeta Curious. rasakan bahwa Tuhan sedang hadir? Apakah secara sensoris, audible, atau seperti hanya dalam pikiran? Eh, Kalau tentang kehadiran Tuhan, Bu Ratna, saya merasakannya tidak hanya pada saat doa, gitu. Jadi saat ini pun, saat apapun juga saya merasakan Tuhan itu ada dekat sekali dengan saya gitu. Makanya saya merasa kadang kalau misalnya tadi ya contoh nyetir itu kan saya pikirannya bisa merenung macam-macam. Itu kadang saya bicara juga di dalam mobil yang sendirian itu gitu. Dan saya merasa saat saya bicara pun ya saya bukan bicara for nothing karena ada Tuhan bersama dengan saya gitu. Eh, Relasi saya segitu. Mohon maaf kalau mungkin agak terkesan apa ya kayak lebay menggambarkannya, tetapi memang itu ya. Jadi kadang-kadang pada saat saya berdoa dengan prayer beads, dengan holding cross atau dengan cara metode yang lain, itu bukan sekedar untuk mengalami kehadiran Tuhan lebih dalam, tapi untuk menikmati momen itu. Karena saya merasa saya sudah bertemu terus sama Tuhan. Gitu sih. Jadi misalnya dalam sebuah rapat ya, biasanya kalau rapat nih banyak topik yang berat, menegangkan dan sebagainya. Itu saya tidak bisa menikmati momen itu. Tapi bahwa saya merasakan kehadiran Tuhan, saya merasakan. Tuhan juga ada di tengah-tengah rapat itu untuk menenangkan saya, supaya saya sabar, supaya saya bisa ngikutin rapat sampai selesai dan fokus. Kebersamaan itu tetap ada, hanya saja pada saat-saat doa tadi dengan metode-metode kontemplatif, saya merasakan bisa nikmati banget gitu. Nikmatinya seperti apa? Kadang kayak merasa dipeluk, kadang merasa lega aja dari dalam ya. Tapi kalau untuk yang Ibu katakan tadi audible itu seumur hidup saya baru mengalami 2 kali. Di masa-masa awal Tuhan mau panggil saya masuk ke sekolah teologi. Ini tapi nanti ceritanya bisa panjang lagi ya. Tapi baru itu yang betul-betul audible, merasakan mendengar suara yang sangat berat dan itu suara laki-laki, satu
kali, bergema terus gitu. Terus besok paginya kayak gitu lagi dengan sebuah kalimat lain. Terus saya takut karena saya nggak pernah mengalami sebelumnya. Dan waktu itu memang saya bilang, Tuhan kalau boleh nih pakai cara lain aja. Saya takut dengar langsung suara Tuhan seperti itu, kayak merasa sangat tidak layak gitu. Semoga menjawab ya Bu Ratna. Iya, terima kasih Pendeta Helen. Gimana Ibu Ratna? Apakah terjawab? Wah, terima kasih Bu Pendeta untuk sharingnya. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ditanyakan? Saya boleh Bu Evi. Silakan Ibu Rini. Iya, Baik, Bu. terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Helen. Tadi Bu Rini. saya lihat ada beberapa cara ya Bu Helen ya di situ. Salah satunya Taise. Dan saya beberapa kali sih sering juga, maksudnya berdoa dengan memakai musik. Itu buat saya lebih, tapi sendiri ya saya Bu Helen ya, saya nggak bersama dengan orang lain di kamar sendiri gitu. Dan saya menikmati sekali tadi seperti Bu Helen katakan bahwa eh, nggak tahu bertemu Tuhannya seperti apa, cuman menikmati dan joyful ya Bu Helen ya. Iya. Kadang saya sampai sampai terharunya kenapa? Karena rasanya tuh Tuhan baik banget gitu ya. Walaupun kadang Iya. saya lagi susah gitu ya, tapi saya rasa Tuhan kok baik banget gitu. Jadi saya bisa merasakan itu Bu Helen, dalam kesendirian dengan musik Taise itu ya. Nah, saya mau tanya Bu Helen, apakah dengan kontemplasi dengan musik itu bisa dilakukan beberapa orang gitu? Bisa, Metode Bu. itu bisa dilakukan untuk beberapa orang nggak Bu Helen? Caranya Bisa seperti banget. apa kalau beberapa orang gitu Bu Helen? Maaf ya Bu, saya nanyanya banyak. Terima kasih, itu aja Bu Helen. Terima kasih Bu Rini. Silakan Pendeta Helen. Tes, apakah suara saya masuk? Jelas Bu? Oh iya, baik. Maaf, yang satu tadi keluar ternyata. Ya, Ibu Rini, terima kasih pertanyaannya. Itu sangat bisa, Bu, dilakukan bersama-sama, bahkan dalam persekutuan-persekutuan jemaat dengan 30-40 orang pun masih bisa kalau ruangannya memungkinkan. Ya, jadi karena metodenya kontemplatif, lebih ke arah keheningan dan sendiri, rasa sendirinya itu kan tetap harus ada dihadirkan, ya. Jadi kalaupun dilakukan bersama-sama sebaiknya tidak dalam tempat duduk yang rapat. Misalnya ibadah minggu kan kita masih bisa saling bersentuhan ya, tangan kita dengan orang di sebelah kita. Nah, ini sebaiknya ada ruang selaknya, sela ke orang berikutnya dan seterusnya begitu. Tapi untuk dilakukan bersama-sama sangat bisa. Misalnya ada seorang yang memimpin di depan dengan menginstruksikan sesuatu, diiringi musik lembut, mungkin kalau ada mejanya, kalau mau pakai metode prayer beats, ya diberi penjelasan dulu di awal, lalu nanti bisa mengerjakan sendiri sambil itu menjadi metode doanya itu sendiri kan, dilakukan bersama-sama sampai semua selesai, baru itu kita lihat sebagai aminnya bersama gitu ya. Jadi kita bisa mengarahkan berdoa dengan prayer beat seperti apa, lalu nanti berdoalah sampai selesai, dan kita akan doa sama-sama setelah semua selesai. Bagi yang sudah selesai terlebih dahulu, bisa memakai prayer beats itu untuk doa sendiri, melanjutkan doa pribadi, misalnya seperti itu. Seperti ibadah Taise juga, kan itu komunal ya, biasanya dilakukan secara komunal. Bahkan kalau di Perancis bisa ribuan orang datang pada satu momen yang sama. Tetapi ketika lagu itu dinyanyikan berulang-ulang dengan musik yang lembut, dengan cahaya yang redup, di situ semua kayak dirangkul dengan sebuah suasana kehangatan cinta yang sama gitu. Itu karena jalan spiritualitasnya sama. Lalu apalagi tadi ya? Oh iya, holding cross juga. Holding cross juga bisa dilakukan secara bersama-sama juga dengan sebuah pengarahan dulu bagi yang belum pernah.
Saya pernah melakukan persekutuan dengan holding cross ini, saudara, dan salah seorang yang datang itu dua-duanya lengannya tidak ada telapak tangannya. Lalu panitianya sudah bingung ini bagaimana dia harus memegangnya dengan apa. Nah, itu kita tidak perlu merisaukan hal-hal seperti itu. Jadi, misalnya ya, ini salah satu contohnya yang bisa diberi kalung, bisa diberi tali. Ketika bagi seseorang yang tidak ada telapak tangannya untuk menggenggam, dia bisa dikalungkan, lalu pemaknaannya adalah biarkan salib ini berada di dekat detak jantung kita. Tetap bisa dimaknai juga. Bersama-sama yang lain menggenggam erat, dia menggenggam dengan cara yang lain karena ada ada lengannya ya, waktu itu dia bisa pakai tapi kan lengannya tidak sampai di telapak, tidak bisa menggenggam tapi dia bisa menahan itu di dadanya seperti itu, dan itu pun nggak apa-apa. Kalaupun ada yang misalnya tidak berlengan ya, nggak apa-apa juga, kita bisa tanyakan Anda lebih nyaman menggenggam ini dengan cara apa, seperti itu. Jadi sangat bisa dilakukan secara komunal dengan satu pemimpin ibadahnya. Baik, Bu Helen, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Rini. Iya, terima kasih juga. Ada satu pertanyaan di chatting dari Ibu Min Munarni. Jika dalam perjalanan saya menyanyikan lagu kontemplasi berulang-ulang, apakah sama dengan yang dimaksud Bu Pendeta? Terima kasih. Terima kasih Bu Min untuk pertanyaannya. Jadi untuk kita melakukan sesuatu, apakah itu sudah doa kontemplatif atau belum, itu hanya kita yang tahu. Apakah itu menjadi sebuah cakapan yang kita nikmati dengan Tuhan. Sama, bukan hanya musik ya. Sama juga dengan sentenggel tadi. Orang mungkin bisa mengatakan, itu kan kayak doodling aja, ya, doodling gambar-gambar biasa aja gitu. Ya itu karena tidak dimaknai. Tapi ketika kita berdoa dengan mengingat dan menggoreskan itu sebagai sebuah ungkapan hati kita, jadi metode doa juga kan, sentenggel. Demikian juga dengan lagu tadi yang Ibu Min sampaikan. Kalau Ibu hanya nyanyi-nyanyi untuk misalnya mengisi waktu atau hanya rasa happy aja di situ misalnya ya, ya mungkin belum masuk ke doa kontemplatif. Tapi ketika lagu itu dinyanyikan berulang-ulang dan hati kita makin banyak pengulangannya tuh kayak makin masuk lagi, makin dekat lagi dengan Tuhan, seperti itu loh Bu. Itu kita menikmati itu doa kontemplatif kita dengan nyanyian, ya. Jadi bukan sekedar lagunya diulang-ulang, tetapi apakah kita tadi seperti pengertian awal tentang kontemplasi, seluruh keberadaan diri kita itu masuk di lagu itu. Dengan ketidakmengertian kita tentang masalah kita, dengan kebingungan, dengan apa, hadir sepenuhnya di situ. Bukan dengan suara nyanyian kita saja. Itu ya. Ke situ. Baik, terima kasih Bu Pendeta Helen. Oh iya Bu, maaf. Kalau di GKI Pondok Indah sudah sering adakan doa taise juga apa belum ya Bu? Mungkin saya bisa jawab. Kalau taise kayaknya saya belum pernah di Pondok Indah, tapi labirin kita pernah, Bu Helen. Labirin kita pernah melakukan, iya. Nggak tahu kalau yang lainnya udah pernah belum ya. Saya rasa kalau saya kan ada di persekutuan doa pagi ya bersama ada teman-teman di sini beberapa orang. Kita ada solitude juga Bu untuk dengan menggambar gitu ada. Tetapi yang taise kayaknya pernah sih kayaknya waktu itu di satu acara apa gitu ya, tapi nggak rutin Bu. Yang rutin itu kita di solitude ya, itu rutin. Jadi dengan labirin, dengan menggambar, dengan holding cross gitu kita pernah Bu. Oh, udah pernah ya? Baik. Oh, ini ada yang pernah juga di ya, chat ya. Ibu Ratna Panjaitan, kami berapa kali masukkan taise dalam tata ibadah kami. Ya, di ibadah ya, di ibadah ya. Ya, kalau lagu-lagu taise yang dimasukkan dalam ibadah belum tentu bisa disebut juga sebagai metode kontemplatif ya. Jadi persekutuan di taise itu
kan mereka juga memiliki banyak sekali lagu-lagu yang mereka pakai dan itu mendunia, diterjemahkan dalam banyak bahasa gitu ya. Salah satunya mungkin yang cukup terkenal misalnya seperti Yesus terangmu pelita hatiku. Itu yang banyak dipakai juga dalam liturgi-liturgi di GKI, misalnya di event-event tertentu, kemudian eh, mungkin menjelang firman atau peralihan bacaan misalnya ya. Beberapa kali, mungkin 3 kali atau 2 kali diulang begitu. Itu adalah lagu dari Taizé, tapi masuk dalam sebuah keseluruhan liturgi yang tidak dalam kemasan ibadah dengan lagu Taizé begitu ya. Jadi, oh ini kalau dalam PDP ya kata Pak David Iya, ya. persekutuan Kalau doa dalam pagi. PDP pernah dilakukan, berarti kan itu memang seluruh rangkaian acaranya dikemas dengan ibadah dengan nyanyian Taizé ya. Nah, itu baru ibadah kontemplatif tuh, meditatif, kontemplatif. Tapi kalau hanya memakai lagu dari Taizé untuk dimasukkan dalam rangkaian liturgi yang lain, kita belum menyebutnya sebagai ibadah kontemplatif. Oh iya, saya maaf Bu Evi, saya jadi teringat mau komen sesuatu nih terhadap tadi yang Bu Rini sampaikan ya. Silakan, Bu. Bu Rini tadi Bu Rini menyampaikan bahwa Ibu suka menikmati dengan lagu-lagu gitu ya Bu ya. Saya jadi ingat juga seorang yang eh, jalan spiritualitasnya itu indrawi, indrawi sekali dengan sentuhan, tekstur, dengan apa yang dilihat ya, visual dan juga dengan pendengaran gitu. Tadinya saya pikir dia tipe kontemplatif karena kami banyak berjumpa ya, jadi sering ketemu gitu, ngobrol-ngobrol maupun dia juga pernah atau sering pimpin dalam doa dan sebagainya. Kayaknya nih tipe-tipe kontemplatif nih gitu ya. Dan dia memang suka sekali musik. Tapi ternyata dia tipe antusias gitu ya. Malah seberang banget ya. Saya salah menebak. Jadi lagu-lagu yang dia nyanyikan itu eh, dia nggak bisa menikmati lagu yang slow, selalu lagu yang berkobar-kobar semangatnya gitu. Jadi belum tentu juga orang yang eh, model spiritualitasnya ke arah musik atau instrumentalia yang mengiringi itu selalu kontemplatif juga. Justru malah bisa sebaliknya juga gitu. Mau menambahkan aja itu Bu. Terima kasih. Terima kasih, Jadi Pendeta pilihan lagu, Helen. maaf Bu Evi, jadi Ya, pilihan silakan. lagunya itu tidak harus Taizé ya Bu Helen ya. Lagu Iya, yang mungkin menurut dia lagu yang dia suka yang apa rame atau berisik, dia juga bisa berjumpa dengan Tuhan lewat itu ya Bu Helen ya. iya. Jadi nggak Tapi harus berarti model, kontemplatif yang lagu Taizé itu nggak harus itu ya Bu Evi ya. Bu Evi, maaf Bu iya. Helen. Jadi kalau orang dengan eh, merasa bisa berjumpa dengan Tuhan dengan musik, Bu, kan bisa apa aja gitu. Yang saya tadi mau tekankan adalah belum tentu dia model spiritualitasnya kontemplatif. Kalau dia model spiritualitasnya kontemplatif, lagu-lagu yang disetel memang tidak harus semuanya Tyson, mungkin juga pop rohani juga, tapi cenderungnya slow ya, dia bisa menikmati itu. Tetapi kalau yang sukanya tuh yang eh, selalu berkobar-kobar dan rame, meriah banget musiknya, bisa jadi bukan tipe kontemplatif begitu. Ya, Baik, Pendeta Helen, terima kasih juga Ibu Rini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Helen yang sudah memimpin kita menjelaskan segala sesuatunya sehingga kami semua makin mengerti apa yang dimaksud dengan spiritualitas kontemplatif. Berharap kita bisa melakukannya dengan satu tujuan bahwa perjumpaan dengan Kristus membuat kita makin mencintai Dia. Bapak Ibu, kita akan tutup pertemuan hari ini yang akan dipimpin oleh Penatua Susi Rompas. Silakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Evi. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan dan pimpinan-Mu di sesi Theodore Care pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Ibu Pendeta Helen tadi dapat kami resapi dan mengerti sehingga menjadi nilai tambah bagi hidup beriman kami. Bapa, berikan kami kemampuan untuk dapat mengasah dan melatih spiritualitas kami masing-masing
sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri pertemuan ini dan akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah Ibu Pendeta Helen dan keluarganya dan juga masing-masing kami. Berikan kami semua istirahat yang baik malam ini, sehingga besok pagi kami dapat memulai hari yang baru sesuai dengan rencana-Mu bagi kami. Akhirnya Bapa, doa ini kami tutup di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Pertemuan selanjutnya akan dilakukan hari Senin, 5 Agustus, tentang spiritualitas antusias. Pendeta Paulus Lee dari GKI Kejayan akan memimpin kita. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Apakah ada pengumuman lain dari teman-teman? Ada? Kak. Aman, Ya, Kak. silakan. Aman, Kak. It's okay. Oh, tidak ada ya? Nggak ada. Aman. Baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai Terima jumpa. kasih Pendeta Terima Helen. kasih, Kak Helen. Kak Evi, Tuhan Bapak memberkati Ibu semuanya. semuanya. Bapak Ibu, Helen. selamat istirahat. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Saya izin